segi makanan, minuman, segalanya harus Bapak Prabowo ini ada orang yang dipercaya. Hati-hati, saya ingatkan, jangan sampai api dalam sekam ini membara. Karena kalau Pak Prabowo ini terjadi sesuatu sampai meninggal dunia, ini fufu apa ini akan jadi presiden. Bahaya, hancur Indonesia ini. Kita tidak berharap dia jadi presiden. Sedangkan dia mengatur dirinya sendiri aja nggak bisa. Banyak orang yang menginginkan Gibran ini dimakzulkan. Apa sih orang kok begitu menggebu ingin memakzulkan Mas Gibran, terutama dari kubu yang kalah kemarin itu. Dan juga sebagian dari kubu yang mengaku sebagai pendukung Pak Prabowo. Kita semua tahu 2014, 2019 bagaimana gigihnya dengan cyber arminya itu ya membombardir Pak Jokowi. Tidak legowo, kalah Pilpres. Kemudian di pemerintahan Bapak Jokowi periode pertama mereka terus-menerus menyerang pemerintah. Menyebarkan tagar-tagar, narasi-narasi kebencian, hinaan-hinaan, hujatan-hujatan melalui para buzzernya dan cyber arminya dengan FPI dan HTI. Menyerang terus-menerus. Tidak hanya serangan di medsos tapi juga di darat. Mereka melakukan aksi demi aksi, demo demi demo. Dengan alasan yang diada-adakan. Yang menolak inilah, menolak itulah. Terpampang spanduk, makzulkan Jokowi, turunkan Jokowi, gantung Jokowi. Itu terjadi sejak tahun 2014. Mereka adalah orang-orang yang tidak suka dengan kekalahan. Tidak sportif. Kalau di dalam pertandingan, mereka itu orang-orang yang memang tidak layak diajak bermain. Karena apa? Ketika kalah tidak sportif. Terus-terusan berteriak curang. Menang curang. Dulu kan begitu. Menang curang. Selama 10 tahun teriakannya seperti itu. Makzulkan Jokowi, turunkan Jokowi, impeach Jokowi. Dari satu fitnah ke fitnah yang lain mereka ciptakan. Mereka rekayasa. Tujuannya untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Bagaimana dengan sekarang? Ya sekarang mereka masih seperti itu. Karena pasukan cyber arminya masih ada. Kelompok-kelompok yang bersekutu dengan mereka pun masih ada. FPI, HTI masih ada. Kelompok-kelompok mereka sekarang sudah membuat kulit-kulit baru. Dengan nama-nama baru. Mengaku-ngaku mendukung Prabowo tapi tidak mendukung Gibran. Kami usulkan dia untuk dilengserkan. Karena kami sayang dengan Prabowo. Tai kucing kamu sayang Pak Prabowo. Yang memilih Mas Gibran itu Pak Prabowo. Bukan Mas Gibran ini loh. Saya pilih dong. Mendukung Prabowo tapi tidak Gibran. Mereka tidak pernah mencoblos Prabowo Gibran. Jangan terkecoh. Ketika ada orang yang bicara, saya dukung Prabowo tapi saya tidak dukung Gibran. Orang dia tidak mencoblos 02 kok ngaku-ngaku mendukung Pak Prabowo. Saya masih ingat pada saat kampanye. Betapa gigihnya Habib-Habib yang dari FPI HTI itu berteriak-teriak menghina Bapak Prabowo. Masih ada videonya. Kalau kita memilih pemimpin, lihat 3 hal yang mesti diperhatikan. Berapa hal? Bukan nomor 3 ya. 3 hal. Apa saja yang mesti diperhatikan? 1, surah. Yang pertama apa? Lihat fisiknya, surahnya. Mampu nggak dia menjadi pemimpin? Kuat nggak dia? Jangan orang udah stroke, ngurus diri aja susah, mengurus bangsa. Jadi jangan dilupakan itu. Terus tiba-tiba sekarang mereka sok-sokan mendukung Pak Prabowo. Pada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah. Baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Nggak peduli, saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat syarat ke pengadilan. Yang brengsek lagi nih, dari kubu Banteng, mengatakan apa? Menyebarkan fitnah, terutama si Koni itu. Pasti nggak ada yang tahu seorang Koni Lakunin Bakri bisa intimidasi kan Pak Ken? Oh saya mesti cerita, ini mohon maaf, ini bukan curhat. Saya sudah di warning, jangan ganggu Gibran. Orang terdekatnya 08, jangan ganggu Gibran. Kalau Koni itu sudah di warning begitu? Oh udah. Jangan ganggu Gibran? Jangan. Tapi ganggu Prabowo boleh? Entar dulu, bukan. Kalimat berikutnya yang seksi. Karena kalau Jokowi sebagai orang Solo punya keris sepanjang sejengkal, Gibran kerisnya 2 jengkal. Saya sampai kaget loh, 3 kali diulang. Wah saya bilang ini pasti ada sesuatu gitu. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi saya matiin besok. Loh betul gak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Si apa muain ini sok-sokan bernarasi, memfitnah, menghasut. Dia kepingin apa? Kepingin pendukung-pendukung Pak Prabowo yang dari tempo-tempo dulu itu membenci Mas Gibran. Si Koni ini berusaha memecah belah antara pendukung Pak Prabowo dan pendukung Pak Jokowi di dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Nah ini trik-trik ini mudah sekali terbaca. Ada yang terpengaruh nggak dengan upaya-upaya provokator itu? Banyak. Banyak sekali pendukung Bapak Prabowo yang akhirnya ikut-ikutan menghujat Mas Gibran. Kebodohan mereka menangkap sinyal-sinyal provokator ini dan akhirnya mereka tidak menyukai Mas Gibran, padahal mereka adalah pendukung sejati Pak Prabowo. Ini menyebabkan kami yang mendukung Mas Gibran Tulen, mendukung Pak Jokowi, ikut-ikutan bernarasi. Ini ya, pemikiran-pemikiran seperti ini muncul dari orang-orang yang memang mendengki dengan Mas Gibran. Kenapa mereka mendengki? Pertama, Mas Gibran itu masih muda, tidak punya pengalaman. Dan mereka ini berpikir, kan masih banyak orang-orang hebat seperti Mahfud MD, Profesor Doktor. Kenapa harus Gibran sih yang menang? Kenapa harus Gibran? Kan ada itu profesor-profesor yang bagus-bagus. Salahkan Prabowo, karena beliau yang meminta Mas Gibran menjadi wakilnya. Mau apa?
kalau sudah Pak Prabowo yang pilih. Dengan kalian meremehkan Mas Gibran, sama juga kalian menampar muka Pak Prabowo. Loh, itu pilihan Pak Prabowo. Makanya kalian yang menghina Mas Gibran, sama juga menghina Pak Prabowo. Orang-orang yang kurang ajar. Mas Gibran ini menjadi trendsetter perbincangan di podcast-podcast. Rata-rata podcast yang membawa nama Mas Gibran itu pasti viewernya lebih dari 100.000. Dan itu jadi cuan. Jadi ngomongin Mas Gibran itu jadi cuan buat mereka ini, orang-orang yang punya podcast-podcast. Kenapa? Karena kalau ngejelek-jelekin Mas Gibran itu asik. Membuli Mas Gibran itu sampai lupa waktu. Bisa tahu-tahu udah sejam udah ngejelek-jelekin Mas Gibran itu. Apa kelebihannya Gibran? Mereka tertawa-tawa artinya mentertawakan Bapak Prabowo. Itu yang pertama. Yang kedua, takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka mentertawakan Gibran berarti menyalah-nyalahkan Allah yang telah mentakdirkan Mas Gibran menjadi wapres. Ya, Mas Gibran ini membuat mantan-mantan jenderal, ex HTI FPI, politikus-politikus oposisi, orang-orang yang mengaku-ngaku mendukung Prabowo tapi ingin melengsarkan Mas Gibran. Kemudian tokoh-tokoh, profesor-profesor, para ahli yang tidak menyukainya gemetar melihat Mas Gibran. Karena setiap hari Mas Gibran mengukir rasa cinta rakyat terhadap dirinya. Kalau dibiarkan Gibran menjadi wapres, maka elektabilitas Gibran akan semakin tinggi dan sulit untuk disaingi oleh siapapun. Sekalipun orang yang dianggap Imam Mahdi.